Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar semuanya buat para fans GP Mania dan fans pembangunan di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan channel ini yang akan terus memberikan informasi dan mengudara selalu di sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia ini seperti apa jadinya sekarang maupun apa saja segala kesibukan pengerjaan di sore menjelang malam ini ya di tanggal 2 Oktober 2023. Oke, dan seperti biasa sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabatku semuanya yang selalu mengklik video dari channel ini. Yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat datang dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ya, dan di sini kita langsung saja melihat aktivitas pengerjaan pembersihan terus dilakukan di sirkuit Mandalika dan saat ini sudah mencapai di lintasan tikungan ke-12 dan seterusnya. Kita lihat untuk aspal yang sudah dibasahi di sini tinggal dilakukan penyikatan menggunakan alat canggih yaitu road sweeper yang selalu kita lihat ya. Nah, jadi ini masih belum selesai, ada proses dan tahapan berikutnya untuk membersihkan aspal trackline sirkuit Mandalika menjadikan aspal bersih dan kinclong. Jadi untuk saat ini dibasahi dulu ya aspalnya dan nantinya akan dilanjut untuk penyikatan menggunakan alat canggih tersebut. Dan proses dan tahapan berikutnya yang nantinya akan kita lihat bersama ya. Jadi kita akan keliling dulu ya melihat full lintasan sirkuit Mandalika dan mencari di manakah titik kesibukan. Tentunya menjelang MotoGP ini sirkuit Mandalika dan kawasannya makin ramai sibuk ya untuk segala persiapan terus dilakukan seperti pendirian tenda ya sebanyak-banyaknya dan juga ya pembuatan dibikin makin menarik dan lebih bagus dari sirkuit Mandalika ini. Dan juga nantinya kita akan melihat hasil pengecatan yang sudah dilakukan oleh tim RMI di area run-off tikungan ke-16. Seperti apa capaiannya? Tetap stay tune terus bersama channel ini. Nah, jadi terlebih dahulu kita melihat detail dengan jelas ya aspal sirkuit Mandalika yang saat ini dalam proses pembersihan teman-teman ya. Dan nantinya kita akan lihat hasilnya setelah aspal sirkuit Mandalika dibersihkan dan juga proses berikutnya nanti yang akan kita pantau. Jadi kita akan memperlihatkan dulu untuk beberapa aktivitas yang lain maupun capaian dan perkembangan di sirkuit Mandalika ya sebagaimana jadinya semua area kita akan pantau di sore menjelang malam ini. Ya, seperti halnya nanti kita akan lihat ya di aspal yang sudah selesai tuntas dibersihkan. Begitu juga di bagian papan Pertamina yang saat ini ya kita ketahui beberapa hari yang lalu di-upgrade supaya makin lebih bagus ya, lebih menarik lagi. Untuk papan Pertamina yang kita ketahui diubah ya, dipasang background warna putih sehingga dipasang kembali logo yang dulu ya seperti yang bertulis Pertamina maupun lambang Pertamina tersebut yang nantinya kita akan lihat bersama. Ya, dan terlebih dahulu di sini kita memperlihatkan untuk hasil secara detail ya dengan jelas ya hasil pengecatan pada hari ini yaitu pemberian warna merah di bagian area run-off ya sirkuit Mandalika di tikungan ke-16. Nah, dan untuk warna putihnya ya kemarin kita ketahui sudah tuntas dilakukan sehingga sekarang ini kedua warna merah dan putihnya sudah terlihat baru semua. Nah, jadi progres pengecatan di area run-off di sini sudah berlangsung selama 2 hari, 2 harinya pada hari ini dan inilah dia untuk hasil dan capaian ya pengecatan di area run-off tikungan ke-16 yang kita pantau pada sore menjelang malam ini di pukul 17.30. Ya, jadi beberapa minggu yang lalu ya teman-teman mengira bahwa area run-off sirkuit Mandalika menjelang MotoGP ini tidak akan dicat dan inilah buktinya ya untuk area run-off sirkuit Mandalika sekarang ini cat yang dulunya kelihatan pudar, kotor dan tidak jelas kelihatan sekarang sudah nampak sebaru ini teman-teman ya. Ya, tinggal beberapa titik atau celahnya di sini yang masih belum tercat ya, seperti yang terlihat dari kamera udara kita dari ketinggian sekitar 50 meter dan kita akan coba terbang lebih tinggi lagi untuk melihat dari keseluruhan hasil pengecatan yang terpantau sangat luar biasa, indah, cantik ya sirkuit Mandalika setelah dilakukan pengecatan nampak beda dan menarik teman-teman ya. Inilah dia teman-teman untuk run-off sirkuit Mandalika sekarang ini nampak baru menyala ya, warna merah dan putihnya sesuai dengan warna bendera dari Indonesia, merah putih
Ya, jadi progres pengecatan akan berlanjut ya besok pagi untuk pengecatan di area run-off tikungan ke-16 ya. Kalau kita lihat dengan secara detail di sini ya, ada beberapa bagian atau area sedikit yang masih belum tercat ya pada hari ini dan akan dilanjutkan besok pagi. Untuk bagian warna merah pudar yang sedikit terlihat dari kamera udara di sini, dan diesokan harinya akan dicat untuk bagian yang belum tercat pada hari ini, dan untuk yang warna putih yang terdapat pada subhanallah atau motif sasambo di sini sudah semua dilakukan pengecatan ya, tuntas untuk warna putihnya. Sedangkan untuk warna merah beberapa bagian ini sedikit masih belum dicat, dan besok pagi kita akan lihat bersama-sama untuk progres pengecatan yang dilakukan oleh tim profesional, tim ahli yang berasal dari luar negeri yang tentunya sudah berpengalaman ya, sudah banyak menangani di beberapa sirkuit di dunia ya, termasuk di sirkuit Mandalika yang kembali mereka cat dengan tim bule yang sama teman-teman ya. Jadi untuk masalah hasilnya teman-teman jangan ragukan, inilah dia untuk hasil ya dari area run off di tikungan ke-16 ya, terlihat sangat luar biasa ya, baru walaupun beberapa titik area masih terlihat belum dibersihkan, tapi sudah nampak kelihatan jelas ya, tercat semua. Apalagi nanti setelah semua dilakukan pengecatan di bagian celah-celah sedikit itu. Nah, jadi proses pengecatan di area run-off sirkuit Mandalika ini ya dilakukan dengan ekstra teliti, fokus dan hati-hati ya, untuk mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan atau diinginkan, sehingga sudah terlihat nampak seperti ini bagusnya dari hasil pengecatan yang sudah dilakukan oleh tim RMI. Nah, jadi pengecatan pada run-off di sini ya, kalau kita lihat memang rumit ya, tidak semudah seperti yang mengecat pada bagian track limit, garis curb. Iya, jadi di area run-off tersebut ya kita lihat terdapat motif subhanallah yang terlihat ya rumit ya, terlihat dari kamera udara, yang tentunya dilakukan dengan ekstra teliti, fokus dan hati-hati ya untuk melakukan pengecatan agar mendapatkan hasil yang sempurna sesuai yang diinginkan. Dan kita lihat tadi benar-benar luar biasa ya, tim ahli yang sudah berpengalaman, terbukti bahwa hasil dari pengecatan mereka sangat diakui ya oleh Dorna Sport maupun FIM, begitu juga kita semua, dan nantinya akan berlanjut lagi ke pengecatan berikutnya. Oke, dan kemudian kita lihat di area yang lain untuk melihat kesibukan maupun sejauh mana capaian dan perkembangan ya selama dari pengerjaan progres tersebut berlangsung ya, seperti di bagian bangunan belakang pedok ini yang saat ini terus dilakukan pengerjaan untuk pemasangan atap. Nah, jadi ini merupakan salah satu tampilan atau model baru dari bangunan yang ada di bagian belakang pedok ini yang akan digunakan nanti oleh kru para pembalap maupun tim MotoGP dan para pembalap untuk berilek dan segala macam mereka nanti kan akan melakukan sesuatu di sini teman-teman ya. Nah, untuk itu bangunan di sini ya ditambahkan model baru, yaitu berupa atap yang berbentuk segitiga, yang dimana dulu kita ketahui di tahun 2022 ya, pada saat menggelar MotoGP untuk atap tersebut yang masih belum ada ya, baru beberapa minggu ya dibangun, dan sampai sekarang ini sudah menunjukkan seperti itu ya. Jadi kita prediksikan untuk progres tersebut ya akan rampung beberapa hari lagi, dan kita dukung dan terus berdoa demi kelancaran ya persiapan kesibukan yang saat ini berlangsung di sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia ini. Nah, dan juga segala macam terdapat di area belakang pedok sekarang ya, menjelang MotoGP tentunya ramai sibuk ya, dipersiapkan apa saja yang didirikan, dibangun, seperti tenda sudah semakin banyak ya didirikan di area belakang pedok. Ya, begitupun di area belakang dari tribun VVIP Deluxe di sini, di area parkirnya sudah dipersiapkan, sudah didirikan tenda, dan juga peralatan perlengkapan saat ini sudah tiba makin banyak. Ya, dan juga di area zona tengah nanti akan menjadi tempat UMKM dan bazar, merupakan pusat dari tempat perbelanjaan nanti pada saat menyambut MotoGP. Dan juga nantinya terdapat panggung besar, nanti akan konser ya artis papan atas untuk menghibur ya teman-teman semua para penonton, selain menikmati balapan MotoGP dan juga liburan, tapi kita akan disuguhkan dengan konser-konser yang akan hadir nanti di malam puncak dari MotoGP 2023 ini. Dan inilah dia sekarang ya, luar biasa kemajuan dan perkembangan dari kawasan Mandalika maupun sirkuitnya saat ini sudah menunjukkan ya, seperti adanya area parkir yang sudah luas dan juga banyaknya akses jalan yang terdapat di kawasan Mandalika untuk membantu dari lancarnya gelaran MotoGP nanti supaya tidak terjadi macet ya. Saking banyaknya nanti para penonton yang hadir di sirkuit Mandalika untuk menyaksikan MotoGP, akan tertampung semua untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dan juga teman-teman pasti akan aman dan nyaman sekarang ya. Rasakan sensasinya sekarang ya, perbedaan pada menonton MotoGP 2022 lalu dengan menonton MotoGP yang akan datang nanti teman-teman ya.
Nah, dan untuk apa lagi buat teman-teman semua yang masih belum membeli tiket ya, silakan beli tiket. Dan yang masih belum cukup uangnya, saya doakan semoga cukup uangnya ya untuk membeli tiket. Dan juga yang sudah membeli tiket pasti nantinya akan merasakan sensasi ya berada di sirkuit Mandalika untuk menonton ajang MotoGP 2023. Dan juga buat teman-teman yang tidak bisa hadir, saya doakan ya ke depannya pada saat gelaran berikutnya akan bisa hadir ya. Yang tentunya yang sangat kepengen hadir nanti akan bisa hadir ya, supaya bisa menonton balapan secara langsung di MotoGP Mandalika seterusnya. Oke, dan kemudian kita lihat langsung untuk kesiapan dari area sirkuit Mandalika. Kita akan pantau pol di sore menjelang malam ini teman ya. Mulai dari area sini kita lihat untuk kesiapan di masing-masing tribun. Saat ini sudah terdapat tenda didirikan, dan juga beberapa hari yang lalu sempat kita lihat dibersihkan ya. Mulai dari areanya dan juga tribunnya dibersihkan supaya teman-teman semua aman dan nyaman ya. Mulai dari melintasi areanya yang bersih dan kinclong, dan juga duduk nanti sudah terlihat sudah siap ya untuk kursinya yang sudah dibersihkan. Nah, tentunya sampai sekarang ini terus sibuk di area tribun ya sirkuit Mandalika ini. Saat ini sedang dilakukan pemasangan spanduk ya yang bertulis tentang nama dari tribunnya masing-masing, supaya teman-teman semua mengetahui dan menghafal di manakah letak kita duduk ya. Mungkin nanti banyak teman-teman yang bingung, misalnya mau pesan tribun yang B teman-teman, jadi tribun B itu berada di trek lurus seperti itu. Begitu juga tribun A, tribun yang lain teman-teman ya, akan ditulis dengan huruf A, B, C, dan seterusnya di masing-masing tribun tersebut teman-teman, biar teman-teman nanti mengetahui ya sesuai dengan tribun yang sudah Anda pesan teman-teman ya. Oke, dan kemudian kita lanjut lagi ke area berikutnya untuk melihat capaian dan perkembangan selama dari progres ya kesibukan tersebut berlangsung, yakni di depan kita lihat untuk papan Pertamina yang terlihat saat ini berubah teman-teman ya. Beberapa hari yang lalu difokuskan untuk ubahan agar semakin menarik dan tampil beda untuk menyambut MotoGP 2023, tampilan dari papan sponsor Pertamina. Nah, sekarang ini ya dipasang background yang warna putih, sehingga dipasang logo yang lama tersebut, sehingga sudah terlihat ya Pertamina. Tinggal bagian logo yang berwarna biru, kuning, dan merah teman-teman ya, akan dipasang di bagian atas maupun bawahnya. Wow, inilah dia luar biasa memang sirkuit Mandalika ini yang berada di pinggir pantai, dan juga hal-hal baru, wajah baru untuk MotoGP 2023 yang tentunya nanti akan disorot dari kamera Dorna ya semuanya, area sini yang menarik, dan juga aspal semuanya teman-teman ya. Nah, dan inilah dia kita lihat langsung untuk hasil pembersihan selama mulai kita pantau tadi beberapa menit, dan sekarang ini kita akan langsung saja melihat secara jelas untuk proses yang saat ini terus berlangsung, dan juga sebagaimana hasil dari pembersihan ya setelah dilakukan pembersihan, aspalnya seperti apa. Inilah dia.